Bagaimana situasi yang akan kita hadapi? Kalau saudara tadi baca ayat-ayat ini, kalau saudara mau melayani, kita menjadi saksi Kristus. Kira-kira situasi yang kita akan hadapi yang bagaimana? Lihat contoh pengalaman dari Pak Jim tadi. Ya, menderita, oke ada lagi? Silakan. Kalau gitu kita dengar dulu, karena ada dia di tengah-tengah kita hamba Tuhan yang bersaksi juga ya ke berbagai daerah sampai ke pedalaman ya, saudara ya Lai Manurung ya gitu. Kasih mic dulu, bagaimana melayani ke daerah dan bagaimana meresponi panggilan itu. Ya, ya sudah selesai kuliah, ya sudah melayani dan GI ya, guru Injil ya, kalau di Sinode lama ya. Ya, silakan. Selamat malam teman-teman. Saya jadi berdiri nih disuruh Bapak. Tidak apa-apa. Ya, berkenan dengan misi penginjilan. Saya sebelum masuk teologi, saya memang sangat cinta sekali dalam bidang misi. Akhirnya di semester akhir, sebelum masa-masa saya mau nulis skripsi, saya pergi ke satu pulau, itu pulau di Kepulauan Riau, itu namanya Pulau Rupat. Ferdinand adalah satu kampung sama saya. Pulau Rupat ini dari Dumai itu nyebrang 2 jam naik speedboat dengan kecepatan 180 sampai 100 km per jam. Di tempat itu mostly Chinese heritage people, jadi keturunan Cina yang berbahasa Hokkien. Saya belum pernah ke sana dan saya kenal dan tahu Rupat itu karena di Jakarta saya juga penginjilan dan ketemu satu orang. Akhirnya saya janjian sama dia untuk pergi ke sana. Saya pergi ke sana singkat cerita dan sampai di sana. Satu hal yang membuat saya sedih ketika sampai di sana. Saya datang ke rumah Pak Camat, saya tinggal di situ. Mereka lagi pai-pai. Pai-pai itu sembayang. Kalau untuk di Konghucu, mereka lagi pai-pai. Saya ikut, tapi tidak menyatukan diri untuk menghormati mereka saja. Saya ikut pai-pai. Setelah ikut pai-pai, biasa ada makanan yang disembayangkan. Ditawarkan kepada saya dan saya makan. Mereka langsung bilang kepada saya, ternyata orang Kristen itu tidak fanatik. Sebelumnya ada misionaris yang datang ke sana, ketika ditawarkan makanan yang sudah disembayangkan, mereka langsung menolak dan itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka tidak suka dengan Kristen. Karena nanti mereka berpikir, kalau saya masuk Kristen, saya akan tidak bisa bergabung lagi dengan keluarga saya dan budaya saya. Tapi ketika saya ditawarkan, saya cuma bilang satu hal ke mereka. Bagi saya, makanan ini semua haram. Kalau sedikit. Kalau banyak, itu semuanya halal, saya bilang. Kalau banyak, itu semuanya halal. Saya sengaja berkata seperti itu karena ada prinsip yang selalu saya hidupi dari salah satu seorang teolog juga, John Piper. Dia selalu berkata 2 kata, persuasive present. Itu yang menjadi terngiang-ngiang di pikiran saya dan jiwa saya. Persuasive present akan saya bawa kemana-mana, dan itu menjadi jembatan. Dan akhirnya, saya di sana kurang lebih beberapa bulan, tinggal di sana. Jembatan yang saya pakai untuk menyatu dengan mereka adalah membuka rumah baca. Saya membuka rumah baca di sana, saya rintis, dan setelah pulang dari sana, saya kembali ke Jakarta, cari donatur, yang dari luar negeri rata-rata, dan juga dari Taiwan, dan finally, rumah baca itu berdiri, sampai saat ini, dan ada anak teologi junior saya, yang saya suruh ke sana, dan puji Tuhan, untuk kebutuhan dia per bulan masih disupport oleh teman-teman yang punya hati untuk misi. Dan yang menjadi kerinduan saya adalah suatu saat saya akan balik ke sana. Saya di Bali saat ini
sebenarnya banyak hal yang saya ingin pelajari. Saya ingin mengumpulkan sebanyak mungkin ilmu, dan saya berdoa akan kembali ke sana, dan kebetulan saya punya murid, mereka juga seorang misionaris, murid baru di tempat saya mengajar sekarang. Mereka dari Virginia, mereka belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. Mereka belajar di tempat kami, saya mengajarin mereka, dan mereka juga punya hati misi yang sama, dan kami saat ini sudah janjian. Saya sedang berdoa dengan mereka, tahun depan, akhir tahun, kami akan kembali ke sana bersama mereka untuk membuka ruang baca dan les bahasa Inggris. Jadi, kesaksian dari seperti beliau tadi, sebenarnya sangat menampar saya. Di satu sisi, ketika di Bali, saya merasakan situasi yang mungkin lebih enak dibanding teman-teman yang lain. Tapi saya ada prinsip. Tidak apa, seperti firman Tuhan yang kita baca, kalau teman-teman lihat, tidak perlu membawa apa-apa. Tetapi ada satu hal yang kalau kita bisa lihat, ada maksud lain, yaitu kita sebenarnya harus membawa sesuatu yang sangat berharga yang akan kita tabur di sana. Sehingga itu berdampak, dan itulah menjadi jembatan kita. Pesannya adalah, siapapun, bidang apapun, kita harus bermisi. Preach the word of God until anywhere, anytime, because you are the follower of God. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Tapi masih ditantang nih, masih ada tugas yang menunggu. Tetapi ketika ada di Bali, tentu ada sesuatu yang mau dipersiapkan. Jadi segala sesuatu yang kita persiapkan, tujuannya untuk apa? Ya, jelas ya. Seperti Pak James tadi, anak-anaknya pun kuliah, tapi tujuannya jelas. Nah, saudara kita Edi tadi mau mendapatkan sesuatu, tapi untuk apa? Bukan untuk kepuasan diri sendiri, tapi untuk sesuatu. Ya. Nah, situasi apa yang kita alami? Saudara harus mempersiapkan diri. Nah, tadi saya menarik dengan apa yang disampaikan Saudara Edi tadi, mengumpulkan ada donatur untuk misi. Jadi begini, untuk misi kita tidak bisa berharap bahwa misi itu harus mengerjakan segalanya. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan untuk mendukung misi, kenapa tidak? Nah ini, ya jadi sering kali saya katakan kaum muda, kalian sudah bekerja, kalian punya gaji. Kalau satu kali makan bakso, lengkap dengan minumannya 25.000, satu bulan kadang-kadang 6-7 kali, mampukah ya menyisihkan 2 kali tidak makan bakso? Berarti 50.000. Uang 50.000 ini kemana? Taruh ke dana misi. Nah, dana misi akan kita pakai untuk ada hamba Tuhan di sana, di suku sana, di desa sana, di daerah pedalaman sana. Ya, untuk dia juga bisa beli sesuatu untuk membawa kepada suku itu, memperkenalkan sesuatu kepada suku itu. Wah, dahsyat kan? Ya, jadi betul, bagaimana situasinya? Situasinya tidak mudah. Nah, perhatikan di ayat 3. Ya, dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, Pak James tadi berkata di Amerika dia teologi kemakmuran. Wadah, tapi setelah di Papua dia belajar teologi penderitaan. Ternyata di dalam penderitaan itu dia lihat sesuatu yang luar biasa. Wah, dia tidak ngerti. Bahkan apakah Tuhan panggil dia untuk malaria? Ternyata, saya juga kaget dengar ini. Sangat diberkati. Jadi, wah sakit, orang itu bilang, pasti dia nggak kembali. Artinya akan mati. Udah akan nyerah. Dia tidak akan kembali ke kita. Datang lagi. 2 minggu, malaria dibawa lagi keluar ke kota. Keluar dari pedalaman itu. Orang-orang itu bilang, pasti akan selesai dia. Tidak akan kembali, bisa mati atau bisa nyerah. Atau datang lagi. Akhirnya berpikir, ini kenapa sampai begitu? Dan pasti ada sesuatu. Dan gara-gara itu bertobat 80% suku itu. Dahsyat kan? Jadi saudara harus siap menderita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Bukan Tuhan gak bisa tolong loh. Tuhan bisa tolong. Bukan Tuhan tidak bisa langsung memenuhi segala keperluan kita. Blep. Bisa.
Tapi Tuhan bilang apa? Pergi, jangan bawa apa-apa. Ya artinya jangan bawa apa-apa, bukan jangan bawa pengetahuan, jangan bawa ilmu, bukan. Ya, tapi jangan bawa apa-apa, jangan bergantung dengan materi. Kadang-kadang yang terjadi kalau seseorang diutus untuk pergi, apa yang saya dapat? Gajinya berapa? Fasilitasnya apa? Ya ada enggak? Jangan pikirkan itu. Ya ketika diutus pergilah. Jangan bawa apa-apa. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ya ini kita akan menjawab sendiri.